salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Jamaah Masjid Nurul Falah, perumahan Marina Garden, Al-Falah, yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini malam saya berikan judul kemuliaan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Kemuliaan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Hadirin jamaah, Al-Quran secara bahasa adalah bacaan yang sempurna. Tidak ada satu bacaan yang sepadan dengan Al-Quran yang dibaca oleh ratusan juta manusia. Mereka tidak paham artinya, mereka tidak tahu tafsirnya, ayat demi ayat, per kalimat demi per kalimat. Dimulai mereka membaca dari kalangan remaja, anak-anak remaja, orang dewasa, bahkan lanjut usia. Bahkan Al-Quran dihafal oleh anak-anak. Orang bayangkan, tidak ada bacaan yang sepadan dengan Al-Quran, yang dimana bacaan Al-Quran ini menjadi perhatian yang diperoleh oleh orang-orang yang mempelajari Al-Quran, baik dari struktur bahasanya, baik sejarahnya, baik asbabun nuzulnya, bahkan dari peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan turunnya Al-Quran. Tidak ada satu bacaan yang sepadan dengan Al-Quran yang dimana menjadi perhatian penuh dari berbagai kalangan, dari para ilmuwan, akademisi, profesor. Bahkan bacaan ini menjadi daya tarik bagi mereka orang-orang yang di barat yang memang tradisi ini membaca. Sehingga banyak kita lihat di negara-negara maju berduyun-duyun orang masuk ke dalam agama Islam. Kenapa? Karena ternyata Al-Quran ini banyak makna, baik yang tersurat maupun tersirat, yang memiliki makna buat hidup mereka dan dijadikan pedoman di dalam kehidupannya. Bayangkan, tidak ada bacaan yang sepadan dengan Al-Quran yang ketika kita membaca ada yang dipendekkan, ada yang dipanjangkan, ada yang ditebalkan, ada yang ditipiskan. Ada bahkan kita harus baca berhenti, tidak bernafas. Ada. Tidak ada bacaan yang sepadan dengan Al-Quran. Tidak ada bacaan yang sepadan dengan Al-Quran. Kosakatanya, kalau ibu itu ada 77.439 kosakata. Ya. Dan 323.15.000 katanya ini saling antonim, lawan kata. Ketika Al-Quran berbicara soal hidup, maka Al-Quran pasti berbicara soal mati. Sama hitungannya. Ketika dia berbicara soal hidup yang jumlahnya ada 145, pasti dia akan berbicara soal kematian. Jumlahnya sama, 145 juga. Bayangkan. Ketika Al-Quran berbicara soal dunia, pasti Al-Quran berbicara soal akhirat. Jumlahnya sama, 115. Bicara soal dunia, berbicara soal akhirat, sama. Lawan katanya itu sama. Ketika berbicara hari, ternyata hidup hari dalam Al-Quran sama dengan hitungan kita hari per tahun. 365 hari, 365 ayat, sama dengan hitungan hari. Betul-betul. Betul-betulin aja bersifat ya. Bersifat ya. Banyak tentu Al-Quran. Makanya Nabi kita Muhammad SAW memerintahkan kita di bulan suci Ramadan ini, Iqra'u Al-Qur'ana, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi. Disuruh baca, tidak disarankan harus paham dulu artinya, enggak usah. Tidak disarankan disuruh hafal tafsir, enggak usah.
per kalimat, nggak ada, yang penting baca. Bahkan anak kecil tuh kalau ditanya, yang hafal surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, surat-surat tanyain, hafal nggak artinya? Maksudnya artinya ditahu nggak? Nggak tahu, tapi hafal. Tuh hebatnya Al-Quran. Ya, semakin dibaca tidak membosankan, semakin dibaca ada ketemuan, semakin dibaca di rumah, semakin rumah itu berkeberkahan. Jadi kalau ada di rumah tidak ada satu keluarga pun yang membaca ayat-ayat Al-Quran, maka pastikan rumah itu rumah angker. Coba Bapak Ibu punya rumah gedung besar, luas lagi, nggak ada sedikit pun ayatun min ayatillah, nggak pernah dibacain, nggak pernah ditahlilin, ya, nggak pernah di situ diwiridin, nggak pernah di situ pakai sholat, ayat-ayat kayak ini nggak ada tuh. Pastikan itu tuyul lebih profesor kembali kumpul di sana. Coba aja. Ini Al-Quran ini sekarang menjadi daya tarik. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara sekalian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi memberikan apresiasi yang sangat luar biasa kepada orang-orang yang perhatian dengan Al-Quran. Bahkan Nabi mengatakan, khairukum man ta'allama Al-Quran. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran. Ya, ibu-ibu punya anak, udah titip TPQ. Gak usah orang TPQ. Syukur-syukur ibunya bisa baca Quran, diajarin dulu dari rumah. Ya, ketika anak dititipkan di TPQ, perhatikan ustadznya juga. Hidupnya gimana? Diperhatikan juga. Jangan ustadznya udah PC-nya udah kekuning-kuningan, dijamin aja. Ya, udah mondar mandir sana, bensin kekurangan, dijamin aja. Ini anak diajarin sama ustadznya. Perhatikan ustadznya. Ya Bu ya. Jadi orang yang selalu dia belajar Al-Quran itu orang yang paling terbaik, kata Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa terbaik? Kita sebagai muslim, masa kita tidak tahu isi Al-Quran? Masa kita tidak tahu pedoman Al-Quran? Minimal kita bisa, minimal kita tahu yang senantiasa kita baca tiap hari, suratul Fatihah. Minimal ibu tahu artinya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan puji hanya milik Allah Tuhan semesta alam. Harus tahu, kalau kita hitung-hitung ternyata kita membaca Al-Quran sehari suratul Fatihah 17 kali. Itu yang sholatnya rajin, nggak bolong-bolong. Yang sholatnya rajin 17 kali. Ya, luar biasa Al-Quran. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, man ja'alil Qur'ana amamahu qadahu ila jannah. Barang siapa orang yang menjadikan Al-Qur'annya sebagai pedoman hidupnya, barang siapa orang yang menjadikan Al-Qur'an sebagai imamnya, barang siapa yang menjadikan Al-Qur'an sebagai prinsip hidupnya, qadahu ila jannah, maka Allah akan dorong orang itu masuk ke dalam surga. Ya, itu sebab Al-Qur'an. Bahkan Al-Quran bisa mensyafaati orang yang baca Al-Quran. Yustahaqqu li syafa'ati. Dia akan memberikan hak bagi orang yang baca Al-Quran, akan diberikan syafaat oleh Al-Quran. Ya, bisababi qiraatil Quran. Oleh karena itu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan suci Ramadan adalah momen yang paling terbaik. Tidak akan kita bisa menemukan selama ini anak-anak yang ngaji di pojokan sana, yang tadarus di emper-emper masjid. Masya Allah, nuansa ini hanya kita temukan di dalam bulan suci Ramadan. Tidak ada bulan selain bulan suci Ramadan yang ramai seperti ini. Betul-betul. Hadirin, oleh karena itu saya di sini memotivasi, banggalah ibu-ibu, bapak-bapak ketika memiliki anak yang jauh baca Quran, ya, yang sudah mengerti dia huruf-hurufnya, makharijul hurufnya, sifat-sifat hurufnya, dia tahu. Berbanggalah kelak ibu kalau sudah tidak ada anaknya yang akan membacakan Al-Quran di hadapan jenazah ibu. Bersyukurlah ketika ibu bapak memiliki anak yang rajin membaca Al-Quran. Dia tidak akan lupakan selalu mendoakan kedua orang tuanya bisababi qiraatul Quran, karena sebab anak ini
Dia akan memberikan juga keutamaan, bisa dengan sabab anak yang soleh bisa dimasukkan ke dalam surga. Ya Bu ya, harapan kita semua mudah-mudahan di momen yang berbahagia ini jangan sampai kita lalai untuk tidak membaca Al-Quran. Kita hiasi kehidupan kita dengan selalu mengamalkan amalan-amalan yang ada di dalam Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Kita amalkan apa-apa yang di dalam Al-Quran. Kata Al-Quran, "Hurrimat 'alaikumul maitah." Diharapkan kalian makan bangkai. Enggak boleh makan bangkai. Ya, bangkai itu apa? Bangkai itu adalah sesuatu barang yang tidak disembelih secara syarat dengan sebab-sebab yang lain. Jadi nggak boleh kita makan sembarangan. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad damu. Dilarang juga makan darah. Darah nggak boleh. Ya Bu ya. Ustaz, ada darah yang boleh. Berapa? Nggak ada boleh kita makan darah. Karena itu kalau kita lihat darah yang direbus kemudian dipotong-potong kayak api, itu haram, nggak boleh. Ya. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad damu wa lahmul khinzir. Nah, lahmul khinzir itu ada daging dibuat. Oh Ustaz, kalau gitu tulangnya boleh dong. Kan di situ lafadznya lahmun daging. Bukan begitu maksudnya. Rata-rata kan orang kan makan daging ya Bu. Gak mungkin orang makan tulangnya. Maksudnya di situ min itlatil juz' wa iradatil qulub. Dalam usul fikih maksudnya makan dagingnya itu tidak boleh, juga maksudnya keseluruhannya. Disebutkan bagiannya, tapi bagian yang lain tidak boleh dikonsumsi. Itu kalau kita jelaskan lama nih subuh-subuh. Makanya seperti aja. Mungkin itu sajalah yang bisa saya sampaikan. Harapan kita mudah-mudahan ibu bapak berbanggalah, berbahagialah memiliki anak yang dititipkan di TPQ, lalu dia bisa membaca Al-Quran. Harapan kita mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari membaca Al-Quran yang kita baca. Amin amin ya Rabbal alamin. Dari sini mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.